Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Welcome back to Umer channel. Today kita mau pergi ke RRI untuk dialog interaktif Ramadan. Acaranya mulai dari jam 4:30 sampai jam 5:30 sore untuk mengantar para pendengar RRI berbuka puasa, insya Allah. Karena dekat dari rumah, jadi kita tidak cepat-cepat pergi. Ini sudah menjelang jam 4:30, dan setiba dari sana langsung live streaming untuk dialog Ramadan interaktif. Berdoa semoga dilancarkan ya Allah ya Rob, dan semoga pendengar paham dengan uslub bahasa Umir yang kadang-kadang nyeleneh dan kadang-kadang bicaranya lambatnya seperti Pak Mujiono dulu. Pemirsa pernah kalau pemirsa pernah saksikan Mensesnek Murjiono, cara bicaranya Umi Mar itu kadang-kadang sama dengan itu ketika berpikir. Jadi mudah-mudahan pendengar itu tidak bosan dengar uslub bahasa dari Umi Mar, uslub bahasa yang pelan-pelan saja. Oke pemirsa, kita ketemu nanti di sana ya. Syukran kafir. Ilal liqa fil RRI Palu. Negara muslim itu memang ada aturan-aturan syariat yang mereka terapkan, sehingga bahkan di sebuah sekolah madrasah itu tidak ada ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan, tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga di tempat-tempat kerja tidak ada ikhtilaf di dalamnya, campur baur di dalamnya. Menyikapi dengan situasi di negara kita di mana ikhtilaf itu terjadi, setanda-tandanya lah kita sebagai seorang muslim untuk membentengi diri kita masing-masing, meminimalisir ikhtilaf itu. Bahkan jika seandainya kita punya institusi yang kemudian kita punya wewenang untuk mengaturnya, utamanya institusi Islam seperti pondok pesantren, madrasah kalau bisa, kemudian perguruan tinggi, kalau bisa mereka merancang bagaimana supaya tidak terjadi ikhtilaf bainar rijal wan nisa, itu jauh lebih baik dan jauh lebih islami, untuk kemudian tidak sampai bersentuhan yang bukan muhrimnya, kemudian berada dalam satu room berduaan, karena itu pemicu timbulnya setan. Yang ketiga itu adalah setan, dan itu tidak mengenal umur, tidak mengenal bahwa dia mesti remaja baru ada percikan-percikan yang kita tidak inginkan, ada chemistry yang terbangun karena sering ikhtilat berduaan. Seperti jadi sedapat mungkin kita lah sebagai individual pribadi muslimah yang baik untuk selalu membentengi diri kita untuk tidak ikhtilat.
sudah selesai siarannya bersama, tadi itu ditemani sama Ibu Umi Kalsum namanya, presenter interaktifnya. Orangnya baik, ramah sekali, dan 1,5 jam bersama beliau. Orangnya ramah, Masya Allah, menemani Umi Mar dalam dialog interaktif. Banyak judulnya Umi Mar tadi itu adalah peranan perempuan dalam sepanjang pandangan agama Islam. Jadi ada 5 yang Umi Mar jelaskan, ada 5 peran dalam pandangan agama Islam. Pertama itu peranannya sebagai ibu, sebagai istri. Yang kedua sebagai ibu. Yang ketiga sebagai social agent yang bisa memperjuangkan hak-haknya, dan ada banyak masalah yang kaum perempuan bisa angkat untuk kemaslahatan bagi kaum perempuan yang kadang-kadang kebijakan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Peranan perempuan di situ sebagai sosial agen, agen perubahan, juga memperbaiki keadaan sosial masyarakat kita seperti itu, sehingga diharapkan wanita bisa memperjuangkan apa yang menjadi haknya, bisa melindungi kepentingan sesama perempuan, dan bisa melibatkan diri dalam organisasi yang memperjuangkan itu. Yang berikutnya adalah keempat, perjuangan perempuan dalam peranannya sebagai penuntut ilmu, ya. Dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada bedanya kita dan laki-laki dan perempuan. Kita harus memantaskan diri untuk menjadi layak menjadi wanita yang sesungguhnya, karena selain sebagai istri, kita juga sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita, madrasatul ula bagi anak-anak kita, sehingga kita perlu membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Dan contoh untuk itu adalah Sayyidatina Aisyah yang girahnya terhadap ilmu luar biasa, dan kita tidak bisa bayangkan tanpa kehadiran Aisyah, Sayyidatina Aisyah di sisi Rasulullah untuk selalu menimba ilmu dari Sayyidatina, itu menimba ilmu dari Rasulullah, sehingga peradaban tentang ajaran agama Islam yang ada di dunia Islam saat ini alhamdulillah tertata dengan baik. Berikutnya adalah peranan wanita dalam agama, di mana perempuan juga mempunyai peranan bagaimana mensyiarkan agama kita juga lewat kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Ada namanya Majelis Taklim BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Itu adalah merupakan pemberdayaan perempuan di bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan di bidang keagamaan yang kemudian itu menjadi kesempatan untuk kita juga memberikan sumbangsi pikiran kita terhadap kehidupan beragama kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita yang plural seperti itu. Jadi beberapa hal peranan wanita tersebut tadi diharapkan bisa menjadi sumbangsi perempuan terhadap
kemajuan kelestarian peradaban, karena kita adalah agen perubahan, agen peradaban juga. Dikatakan bahwa mendidik satu laki-laki itu cuma mencerdaskan satu individu, tetapi mendidik dan mengajari satu perempuan itu sama dengan kita mencerdaskan peradaban, kita mencerdaskan sebuah negara. Fi amanillah Umimar, fi amanillah, amin ya rabbal alamin. Yang Umi mau bilang bahwa seluruh apa yang kita upayakan di dunia ini adalah untuk menjadi lahan amal buat kita, sehingga perlu untuk kita kembali selalu memantapkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbarui niat ketika kita memulai pekerjaan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, terima kasih banyak sudah bersama dengan Umimar. Kita berjumpa dalam vlog-vlog lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum